Halo semuanya, selamat datang kembali di Weekly Opsia bersama dengan gue Edwin. Di minggu ini ada beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman semua. Kira-kira ada informasi menarik apa aja? Langsung kita bahas. Yang pertama datang dari sistem operasi smartphone. Dimulai dari Google yang menambahkan fitur battery health di sistem operasi terbarunya yaitu Android 14. Fitur battery health ini baru diimplement di Android 14 beta, artinya belum rilis. Kalaupun teman-teman ingin mencoba, kalian itu bisa menggunakan smartphone Pixelnya Google yang menjalankan Android 14 beta 2 atau lebih tinggi. Jadi benar-benar masih untuk smartphone-nya si Google sendiri. Tidak mau kalah dari Google dalam merilis sistem operasi terbaru, Apple juga merilis iOS 17 di WWDC 2023. Tidak mau kalah saing dengan Android, di iOS 17 ini terdapat fitur-fitur baru juga, yaitu yang pertama, live voicemail, yang kedua, kontak poster, yang ketiga, aplikasi jurnal, dan terakhir, AI Enhanced Autocorrect. Untuk Android 14 dan juga iOS 17 ini masih tahap pengembangan atau belum rilis ya, mungkin masih development atau testing beta. Dan untuk tanggal rilisnya itu belum ada, jadi kita tunggu aja sampai tersedia di device kalian. Info selanjutnya datang dari Goto, di mana Goto itu punya dua info menarik ya. Yang pertama itu, Goto ingin memperkuat bisnis pinjaman online-nya dengan menutup kantor di India, lebih tepatnya kantor cabang di kota Pune. Menurut Head of Corporate Affairs Goto Financial, Audrey Petrini, untuk menjaga momentum pertumbuhan ini, Goto menata ulang struktur organisasi. Dengan begitu bisa lebih efisien dan terus bertumbuh secara scalable. Jadi penataan ulang struktur organisasi ini termasuk perpindahan sebagian tim consumer lending yang basisnya tadi di kota Pune ke Bangalore, India. Dan juga sejumlah posisi teknologi lain akan dialihkan ke engineer lokal di Indonesia. Selain pemindahan beberapa karyawan ke kantor Bangalore, ada juga beberapa karyawan sebanyak 30 karyawan yang mengalami PHK. Tapi dari Goto sendiri untuk karyawan yang terkena dampak PHK ini akan mendapatkan dukungan yang melebihi apa yang ada di dalam regulasi. Kemudian informasi kedua dari Goto adalah Goto melakukan pergantian CEO, di mana CEO yang sebelumnya itu dipegang oleh Andre Sulistyo digantikan oleh Patrick Walujo. Pergantian CEO ini bisa dibilang juga sebagai swap position ya, di mana Patrick Walujo itu awalnya memegang Dewan Komisaris, kini bertukar dengan Andre Sulistyo, begitu juga dengan posisi CEO-nya. Patrick Walujo sendiri ini adalah co-founder dan juga managing partner North Star Group, yang juga merupakan investor awalnya Gojek. Jadi bisa dibilang si Bapak Patrick Walujo ini sudah mengertilah perkembangan perusahaan Goto itu dari awal sampai saat ini. Alasan pergantian CEO Goto ini adalah karena perusahaan saat ini sedang dalam proses mengejar EBITDA yang disesuaikan positif di akhir tahun. Bisa dibilang lebih cepat 5 kuartal dari proyeksi yang disampaikan sebelumnya. Dengan target seperti itu, maka Bapak Patrick Walujo lah yang ditunjuk karena dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas untuk mengeksekusi target tersebut. Bisa dibilang dua info dari Goto ini adalah info yang positif ya. Karena proses efisiensi dan juga proses pergantian CEO ini tujuannya untuk mengejar profit perusahaan. Dimana menurut gua Goto sendiri memang sudah terlalu lama untuk bakar duit dan saatnya sekarang untuk mendapatkan profit. Harapan gua ya semoga Goto ini bisa mendapatkan profit tapi dengan metode atau pendapatan yang lebih manusiawi lagi. Karena kemarin kan memang ada isu di mana driver-drivernya yang diperas, para seller-sellernya yang ada di Tokped yang diperas, bahkan sampai ke customernya. Meskipun setelah gua cross check sendiri, enggak 100% benar, tapi ada beberapa bagian yang cukup mencekik dan harapan gua sih segera diperbaiki lah. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Info terakhir yang tidak boleh terlewatkan adalah update dari startup eFishery yang kemarin itu katanya akan segera mencapai unicorn, sekarang sudah menjadi unicorn. Hal ini ditandai dengan munculnya eFishery di bursa saham New York di Wall Street, Amerika Serikat, di mana terdapat tulisan pada tampilan billboard di Wall Street, di mana ini merupakan ucapan yaitu NYSE mengucapkan selamat kepada eFishery atas pendanaan seri D sebesar 108 juta US dollar. Pendanaan seri D ini dilakukan oleh 42X Fund yang berbasis di Arab Saudi. Ini lebih sekedar update karena kemarin itu masih kabarnya aja, belum ada kepastian, belum ada klarifikasi dari bosnya eFishery.
dan sekarang tahu-taunya udah jadi malah. Kita beri appreciate buat startup Aviary akhirnya udah bisa menjadi bagian dari startup unicorn di Indonesia. Semoga kedepannya kinerjanya itu semakin membaik, bahkan kalau bisa melambung tinggi. Karena bisa dibilang track record Aviary ini adalah track record yang cukup baik juga kalau dilihat-lihat. Adalah beberapa berita downside, tapi banyak juga berita upside-nya yang bisa dibilang cukup positif dari segi growth. Buat startup-startup Indonesia yang lain, menurut gue perlu mencontoh kinerja dari si Aviary ini sih. Dimana ketika investment winter itu sedang terjadi semua kalang kabut, tapi Aviary ini malah bisa growth, se-growth-growthnya. Sekali lagi kita beri appreciate, dan semoga Aviary ini bisa melaju dari unicorn mungkin ke decacorn dan ke level-level lainnya lah. Oke, jadi itu dia beberapa informasi menarik yang tidak boleh terlewatkan oleh teman-teman di minggu ini. Kira-kira ada informasi menarik apa aja yang tidak boleh terlewatkan di minggu depan? Terus pantengin Opsiana Podcast untuk Weekly Opsia dan juga episode-episode lainnya. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode lainnya.